Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan website ekspor-impor forwarder pemesanan armada ekspor. Di sini terdapat main folder bernama Ardian Logistics, di mana terdapat subfolder, yakni yang pertama ada admin, asset, form, image, includes, suggestion, upload, user, dan juga vendor. Untuk di folder Ardian Logistics sendiri terdapat main file, yakni ada login, logout, register. Dan juga di sini ada landing page untuk website utamanya, sehingga nanti user akan di-redirect ketika belum login, user akan redirect ke index.php ini, ke landing page ini. Website ini memiliki dua hak akses, yakni hak akses admin dan juga user. Untuk hak akses admin, di sini berfungsi untuk create, read, update, dan juga delete. Di antaranya di sini ada add php. Untuk mengakses fungsi add php atau fungsi create di sini, yakni harus diinisialisasikan di out php. Jadi user harus login dengan hak akses atau dengan role admin. Fungsi utamanya yakni ada di sini. Di sini request yang digunakan adalah request post. Parameter yang akan dikirim yakni ada vehicle name, merek, harga, tipe, deskripsi, dan juga loading. Apabila salah satu fillernya tidak keisi, maka akan muncul error code. Semua field harus diisi. Else, di sini ada gambar produk. Jadi gambar produk di sini bisa mengupload ataupun tidak mengupload. Dan apabila gambar yang di-upload error atau gagal, maka akan muncul error code gagal upload gambar. Selanjutnya, apabila fungsi telah berhasil menambahkan item, maka akan muncul pesan sukses berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada delete. Untuk delete sendiri, di sini ia akan mengambil di manage_vehicle.php. Dia akan mengambil item dari manage_php ini, manage_vehicle.php. Lalu dia akan get vehicle by ID, di mana fungsi ini letaknya ada di function.php, di folder includes. Setelah ID yang akan dihapus, vehicle ID yang akan dihapus itu sudah ditemukan, maka ia akan mendelete folder tersebut. Jika file excise atau jika dia punya gambar, maka dia akan unlink dan juga mendelete, sehingga status yang dikirim telah terhapus. Selanjutnya ada edit. Untuk edit sendiri sama seperti add.php. Tapi di sini dia ada penambahan fungsi di mana dia harus mendapatkan vehicle ID atau mendapatkan ID dari kendaraan yang akan diedit tersebut. Setelah vehicle.id didapatkan, maka dia akan ke manage_vehicle.php, mendapatkan lokasi dari atau mendapatkan rincian dari item tersebut. Lalu sama seperti add php, dia akan request metodenya menggunakan post dengan parameternya yakni vehicle name, merek, harga, tipe, deskripsi, dan juga loading. Untuk fungsinya kurang lebih sama seperti add.php, akan tetapi dia harus get vehicle by ID terlebih dahulu. Lalu di sini ada index.php. Untuk
Index.php di sini fungsinya hanya untuk menampilkan semua kendaraan yang terdaftar berdasarkan ID. Jadi nanti akan muncul di dashboard. Selanjutnya di sini ada manage vehicle.php. Fungsi ini sama seperti index.php, tapi dia akan mendapatkan semua data dari kendaraan, semua ID kendaraan. Jadi tidak hanya yang newest atau yang recent. Selanjutnya di sini ada sales.php. Untuk sales.php sendiri di sini berfungsi sebagai sistem payment gateway-nya atau untuk validasi admin bahwasannya booking yang dipesan tersebut atau kendaraan yang dipesan sudah dibayar atau belum dibayar. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengetahui outstanding pembayaran dari user. Selanjutnya di sini ada folder aset. Untuk folder aset sendiri saya menyimpan CSS, image, JavaScript, SCSS dan juga untuk vendor. Di sini vendornya saya pakai Bootstrap. Lalu di sini ada image, includes, dan includes ini adalah fungsi utamanya. Yang pertama ada out.php. Out.php ini berfungsi sebagai authorizer atau untuk mengelola login dan juga hak aksesnya. Jadi di sini login yang digunakan adalah username dan juga password. Dengan mendapatkan ID, username, dan juga password, dan role dari tabel users, di mana username sebagai acuan. Lalu di sini ada fungsi register. Untuk penambahan di sini akan select ID dari user, dari tabel user maksud saya. Lalu apabila tidak ada username yang sama, maka dia akan bisa menggenerate. Tapi jika ada username yang sama, maka dia akan return false dengan username already exists. Untuk di register sendiri, di sini saya menggunakan hash untuk hashed password dari user yang didaftarkan. Selanjutnya di sini ada isLogin, di mana ini untuk menginisialisasi bahwasanya yang login ialah role user. Lalu di sini ada isAdmin untuk inisialisasi bahwasanya yang login adalah admin. Lalu di sini adalah require login, di mana website atau PHP yang akan diakses membutuhkan login terlebih dahulu sebelum diakses, yang bisa diakses oleh user maupun administrator. Kalau untuk require admin ini, untuk inisialisasi hak akses daripada admin tersebut. Dan juga di sini ada logout untuk session destroy atau untuk menghentikan sesi login. Selanjutnya di sini ada config PHP di mana untuk menginisialisasi daripada database yang digunakan. Untuk di sini, database server saya menggunakan localhost dengan username root dan juga passwordnya saya kosong. Untuk nama database-nya sendiri saya menggunakan nama logistics. Selanjutnya di sini ada function PHP. Untuk function PHP di sini terdapat get all vehicle, di mana dia akan mendapatkan semua data dari kendaraan yang ada di tabel vehicle. Maksud saya di database tabel vehicle berdasarkan nama vehicle name. Lalu setelah itu di sini ada get vehicle by ID, di mana ini akan mendapatkan data kendaraan berdasarkan ID dari kendaraan yang terdaftar di database. Setelah itu di sini ada add vehicle. Untuk add vehicle sendiri ini untuk mengelola penambahan item atau data daripada vehicle ini. Jadi dia ada command SQL atau from SQL insert into table vehicle dengan parameternya vehicle name, merek, harga, tipe, deskripsi, loading, dan juga gambar produk.
Setelah itu, di sini ada update vehicle. Update vehicle ini untuk akses editnya. Sama seperti add vehicle, akan tetapi di sini untuk kita menggunakan komen update. Setelah itu ada delete vehicle. Untuk delete vehicle, di sini untuk komennya menggunakan delete dari tabel vehicle yang digunakan adalah ID sebagai acuan. Lalu di sini ada cosine similarity. Apa sih itu cosine similarity? Cosine similarity sendiri di sini untuk sistem rekomendasi atau suggestion untuk user berdasarkan komen teks dari user. Misalnya, user membutuhkan armada LCL dengan tipe CDD ukuran 20 cbm. Nanti, sistem akan merekomendasikan kendaraan yang relevan. Setelah itu, di sini ada text to vector. Nah, teks yang dimasukkan oleh user akan dikonversi ke dalam vektor DF atau IDF sederhana. Setelah itu ada get relevant vehicle. Di sini mendapatkan kendaraan yang relevan, fungsi untuk mendapatkan kendaraan yang relevan. Setelah itu ada get vehicle recommendation berdasarkan user preference. Jadi fungsi ini berfungsi untuk mendapatkan kendaraan rekomendasi dengan user preference. User preference sendiri adalah kata atau kalimat yang disusun oleh user untuk mencari kendaraan yang relevan. Di sini vehicle-nya atau kita inisialisasikan get all vehicle karena kita akan menggunakan semua data kendaraan di tabel vehicle sebagai data pembanding. Setelah itu akan ada perulangan. Di sini perulangan ini menampilkan kendaraan-kendaraan yang relevan dengan masing-masing presentase 1 sampai dengan 100. Lalu di sini akan ada fallback apabila tidak ada similarity atau tidak ada kecocokan dengan user preference. Setelah itu, di sini ada fungsi upload image, di mana untuk upload image sendiri, di sini membutuhkan file, inisialisasi file, dan juga target directory. Directory yang saya butuhkan ada di image, di folder image, yakni ada di folder image di atas include sini. Dengan inisialisasi target file sama dengan target directory. Jadi file yang akan diupload akan tersimpan di target directory ini. Setelah itu di sini ada proses booking.php. Untuk proses booking.php sendiri di sini mengelola mengenai booking user. Jadi untuk data booking akan di-insert di tabel bookings dengan parameter yang dikirim adalah user ID, vehicle ID, company name, company address, PIC name, delivery name, dan juga booking date. Setelah itu dia akan setelah insert ke MySQL, dia akan kirim notifikasi ke admin atau ke administrator by email. Jadi dia akan kirimnya by email dan juga dia akan mengirim ke akses admin. Setelah itu di sini ada echo untuk notifikasi push alert booking berhasil terkirim. Setelah itu akan terredirect ke invoice.php. Di sini ada fungsi proses payment.php. Proses payment.php ini berfungsi untuk memproses pembayaran dari pihak user. Jadi user akan mengupload bukti payment dan juga payment yang akan dipilih. Setelah itu akan mengirimnya. Setelah terkirim,
Booking akan set payment status, payment method, payment proof berdasarkan ID. Nah, untuk status yang dikirim nanti adalah pending verification karena perlu tinjauan dari admin terlebih dahulu. Setelah itu, akan muncul notifikasi payment upload successfully dan user akan terredirect ke index PHP daripada folder user. Yang terakhir adalah fungsi validate. Fungsi validate sendiri untuk memvalidasi pembayaran dari user. Ini akan diakuisisi ke pihak admin atau admin side, di mana ini akan mengupdate table bookings dan set payment statusnya dengan paid atau unpaid berdasarkan ID dari booking tersebut. Setelah itu, setelah admin sukses set payment status, maka akan muncul payment approved successfully. Di sini ada suggestion atau cosine similarity. Di sini merupakan PHP dan juga HTML di mana bisa diakses oleh user, yang diakses oleh user untuk menggenerate atau untuk mendapatkan sistem rekomendasi dari kendaraan tersebut. Setelah itu di sini ada folder user. Untuk folder user yang pertama ada index.php. Untuk index sendiri adalah landing page atau dashboard dari user. Di sini ada fungsi get all vehicle, di mana user bisa mendapatkan semua data kendaraan yang ada di database. Namun untuk penampilannya atau displaynya akan lebih minimalis. Setelah itu terdapat informasi.php. Informasi PHP sendiri, di sini ada fungsi untuk mendapatkan semua kendaraan di tabel vehicle. Nah, di sini user bisa mencari kendaraan berdasarkan nama, merek, dan juga deskripsi yang dibutuhkan. Ini search engine-nya begitu. Setelah itu di sini ada invoice PHP. Untuk invoice PHP di sini berfungsi untuk menampilkan invoice atau nota dari user tersebut untuk menampilkan booking. Jadi di sini perlu ID dari user yang terdaftar di table bookings. Setelah itu dia akan mendapatkan vehicle dan juga user. Maksud saya mendapatkan data dari vehicle dan juga table user untuk nanti dikirim atau di-display di invoice.php ini. Setelah itu di sini ada items.php. Items PHP sendiri di sini berfungsi untuk menampilkan kendaraan tersebut berdasarkan ID. Jadi apabila user klik kendaraan yang dipilih, maka user bisa mendapatkan informasi lebih detail dari kendaraan tersebut. Setelah itu di sini ada outstanding.php. Ini untuk menampilkan invoice atau booking yang masih outstanding. Jadi menampilkan pesanan yang masih outstanding, belum divalidasi ataupun histori validasi. Setelah itu di sini ada preferensi.php. Di sini akan menampilkan hasil dari cosine similarity ini. Nah, untuk tampilan awalnya di sini ada index PHP. Di sini tidak ada fungsi karena di sini hanyalah landing page yang saya buat menggunakan Bootstrap. Dan juga di sini terdapat login. Untuk login di sini saya mengambil dari authorizer.php ini, out.php. Jadi, apabila sudah login, ini dia akan memilah dia login sebagai admin atau sebagai user.
Jika sebagai admin, maka lokasi landing page-nya, lokasi endpoint akan di folder admin index.php. Namun apabila dia bukan admin, dia akan ke user, maksud saya di folder user index.php. Di sini request metodenya menggunakan post berdasarkan parameter username dan juga password. Setelah username dan password terisi, maka dia akan memilah akses yang terisi ini, akses yang dikirim itu admin atau user. Apabila admin akan dialihkan ke admin, apabila user akan dialihkan ke user. Setelah itu di sini ada register.php. Untuk register PHP di sini, ini untuk untuk mendaftarkan akun. Di sini request-nya adalah post. Di sini ada username, parameter yang dikirim nanti ada username, password dan juga confirm password. Apabila confirm password ini tidak sama dengan password, sebentar. Apabila password ini tidak sama dengan confirm password, maka error code-nya adalah password dan konfirmasi password tidak sama. Dan apabila password kurang dari 6 karakter, maka password minimal 6 karakter. Untuk tampilan websitenya sendiri akan saya tampilkan di sini. Ini adalah landing page atau tampilan awal dari website Ardian Logistik Forwarding. Website ini ialah website yang menghandle ekspor-impor forwarding, yakni untuk meneruskan proses impor dan juga proses ekspor dengan pemesanan armada secara real time. Untuk di sini saya akan login terlebih dahulu. Saya akan login by kita akan register saja. Saya akan login dengan password 123456778. 123456778. Register. Setelah berhasil registrasi, kita akan dialihkan ke login. User 1 123456778. Kita ke login. Ini adalah tampilan awal dari website. Di sini memunculkan armada yang tersedia. Nah, di sini adalah index.php, di mana dia akan menampilkan dashboard dan juga items daripada armada berdasarkan armada terbaru. Setelah itu, di sini ada look all vehicle yang akan dialihkan ke informasi.php. Ini kita bisa mencarinya di search engine ini berdasarkan tipe dan juga harga. Untuk tipenya sendiri di sini ada FCL, LCL, PJT Courier, 20 high cube atau 40 high cube. Untuk yang tertampil di informasi PHP ini adalah detail dari semua kendaraan. Jadi ada 1 dari 30 kendaraan yang terdaftar tertampil di sini. Setelah itu kita bisa ke find recommendation. Kita bisa mendapatkan rekomendasi berdasarkan user preference. Misalnya kita in armada Wingbox dengan 20 high cube tipe LCL Fancification. Di sini ada tipe LCL 20 high cube, namun dia adalah Fuso. Sedangkan di sini adalah Wingbox 30 cpm dan di sini tipenya FCL. Jadi untuk yang paling valid adalah yang paling kiri. Kita coba untuk klik di home, coba kita klik home. Kita memilih armada. Kita akan dialihkan ke booking vehicle, di mana kita bisa mengisi formulir booking untuk memesan armada vehicle 1 ini dengan tipe armada FCL, sejumlah
sebanyak, maksud saya dengan cost 2 juta, ukurannya tipe 15 cpm. Di sini kita akan mengisi company name, company address, PIC name, delivery address, dan juga booking date, tanggal bookingnya. Tanggal pengiriman maksud saya. Di sini akan kita isi. Setelah itu kita akan booking sekarang. Ketika booking berhasil dikirim, kita akan terredirect ke invoice PHP dengan ID pemesanan 15. Untuk di sini PPJK atau konsolidator penerimanya, penerima pembayaran adalah Ardian Logistics dengan NPWP sebagai berikut, NITKU sebagai berikut dengan nomor rekening CTBC sebagai berikut. Untuk metode payment-nya, kita ada transfer bank dan juga telegraph. Kita juga bisa mengupload bukti payment-nya, karena ini belum terintegrasi dengan payment gateway. Setelah itu kita coba tidak membayar terlebih dahulu. Kita langsung ke home lagi. Setelah itu ke list outstanding. Nah, di sini ada keterangan booking date. Keterangan bookingnya di sini di tanggal 17 September 2025 dengan company name YDI Solo atas nama Ardian. Delivery address-nya di Indrajaya Swastika Tanjung Perak dengan judul atau nama kendaraannya adalah vehicle 1 tipe FCL, harga 2 juta. Metode payment-nya masih kosong, statusnya not paid, dan juga belum ada bukti payment-nya. Kita bisa ke check payment terlebih dahulu. Di sini kita akan memilih transfer bank dan juga ke choose file. Kita ke choose file. Nah, setelah itu kita attach atau bayar sekarang. Nah, payment upload successfully dengan keterangan statusnya adalah pending, masih outstanding. Kita bisa print invoice dan di sini ada company name, Ardian, PIC name-nya adalah Ardian, alamat pengirimannya dengan tipe armadanya, maksud saya nama armadanya dan juga tipe armadanya adalah FCL. Seharga 2 juta, metode pembayarannya adalah transfer bank dengan status payment pending. Bisa kita download PDF di sini. Nah, ini adalah tampilan download PDF. Setelah itu, di sini kita juga bisa print invoice, print langsung dari website. Kita kembali ke home terlebih dahulu. Kita logout. Setelah itu, saya akan mencoba login sebagai admin. Di sini adminnya adalah username Ardian dengan password sebagai berikut. Saya ulangi lagi. Nah, di sini terdapat dashboard admin karena saya login dengan role admin. Di sini ada 30 total kendaraan dengan user terregistrasi sejumlah 3 user terdaftar. Di sini ada list of vehicle atau daftar dari kendaraan. Ada nama kendaraan, kontainernya tipe FCL atau LCL, dengan harga masing-masing kendaraan. Lalu ada tipe kendaraan, CDD Fuso Wingbo Container. Di dalam dashboard admin ini ada fungsi root atau create, read, update, dan juga delete.
Untuk kita akan membahas mengenai yang create terlebih dahulu. Kita bisa create data dengan contoh seperti ini. Untuk nama kendaraan kita daftar seperti ini dengan tipe LCL harga 1 juta. Oke. Tipenya adalah CDD. Setelah itu keterangannya 20 HiQ. Standar. Terus dengan loadingnya kita akan memilih gambarnya. Oke, akan kita save. Setelah kamera berhasil ditambahkan, maka dia akan muncul di database. Di sini terdapat armada baru, yakni H6166UG, tipe kontainer LCL seharga 1 juta dengan tipe SCDD. Setelah create, kita bisa, nah di sini register vehicle atau kendaraan yang terdaftar bertambah 1. Setelah create, kita akan read. Nah, di sini adalah read. Nah, ini bisa melihat semua armada terdaftar dan juga bisa memanage atau mengelola dari armada-armada tersebut. Setelah read, kita bisa edit. Nah, kita bisa edit masing-masing kendaraan atau masing-masing item dengan tipe bebas. Oke. Setelah itu akan kita update. Setelah kita edit, nah updated successfully. Di sini bisa terlihat kendaraan setelah dieditnya. Setelah itu ada fitur yang terakhir adalah delete, create, read, update, dan juga delete. Ini untuk yang delete. Kita bisa menghapus kendaraan. Setelah berhasil di delete, kendaraan akan terhapus. Setelah itu ada fitur sales order atau kita bisa mengecek dokumen-dokumen atau booking-booking yang outstanding atau masih outstanding. Nah, di sini ada di dalam tabel ini terdapat nomor, booking date, user, company, PIC, vehicle, merek, harga, metode pembayaran, status, bukti payment, dan juga action. Di atas ini terdapat usernya adalah RD user dengan company YTI Solo, PIC Ardian, memesan vehicle 13 tipe FCL dengan status not paid. Apabila status yang terkirim adalah not paid, maka admin tidak akan bisa mengelola dari pesanan tersebut. Nah, di sini juga ada pada kolom 2 dan juga 3 terdapat yang sudah ter-ACC atau ter-approve oleh admin. Di sini bisa melihat bukti payment-nya. Nah, admin bisa mengecek bukti payment, lalu membuat resi dari pesanan tersebut. Setelah itu, di sini apabila masih pending, maka admin akan mengecek bukti payment-nya terlebih dahulu. Apabila booking payment-nya valid, maka admin akan approve daripada sales order tersebut. Setelah terapprove, ini akan mempush booking dari user tersebut dengan statusnya adalah paid. Kita logout. Kita login sebagai user 1. Nah, setelah kita bisa login, kita bisa cek ke outstanding document. Nah, di sini untuk statusnya berubah menjadi paid. Setelah itu bisa kita print invoice di sini. Statusnya juga paid.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.